Toto. Kalau KSB Anda sudah pada tahu, mungkin semua juga ya. Belum Pak. Siapa-siapanya ya. Disebutin Terus aja, Pak. apa? Disebutin aja Pak. KSB. Ketua saya sendiri Pak Haji Uba Subari. Sekretaris Raka Maulana. Ya. Terus bendahara Japar Sidik. Dan saya pede dan besar hati karena dibantu oleh saudaraku senior Pak Toto yang telah berprestasi waktu memimpin jadi ketua DPD itu dapat 8 kursi. Jadi saya pede untuk mengembalikan kejayaan PAN. Insya Allah 10 Pak target. Saya tidak akan berbicara target, ya cuman minimal ya mengembalikan kejayaan PAN. Ya. Betul lagi berarti. Dan 8. kalau bicara masalah kursi, ya sebetulnya sudah habis oleh partai lain. PKS 14, Golkar 10, PDI mungkin 10. Jadi kita itu akan mengambil sisa-sisa kursi. Lebih banyak dong. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu anekdotnya ya. Tapi yang penting ya kita percaya diri dengan komposisi yang ada sekarang ini. Insya Allah. Jadi kita akan bangun kerjasama dan keterbukaan. Ini yang paling penting. Jadi memanage partai yang meneruskan saudaraku yang dulu ya istilahnya mana yang baik kita teruskan, yang kurang sempurna kita sempurnakan. Jadi mohon dukungannya dari semua kader-kader PAN. Insya Allah. Mudah-mudahan ini sih ya. Dari kader PAN itu enggak ada yang ke Partai Umat. Insya Allah. Maksudnya belum ada Partai Umat. Katanya di Kuningan ada Partai Umat. Tapi saya belum tahu selama ini kader PAN ya belum ada yang menyatakan sikap akan ke Partai Umat. Insya Allah saya udah dengan senior dengan yang mana juga tidak ada yang ingin pindah ke Partai Umat. Pak langsung tanya jawab aja Pak. Ya kembali yang tadi ya mengembalikan kejayaan PAN. Artinya mengembalikan ke kursi paling banyak kemarin kan berarti kan? Ya. Artinya target perayaan kursi 2024 nanti minimal 8 atau gimana? Pimpinan. Masuk pimpinan. Masuk pimpinan. Pimpinan DPRD. Berarti kalau di bawah 8 belum mengembalikan kejayaan. Ya iya ya. Bisa dianggap saya gagal. Berarti minimal 8 Pak ya? Minimal. Insya Allah. Ada isu tadi ada kabar bahwa aset sekretariat katanya berkas surat-suratnya hilang, itu benar atau tidak Pak? Nah, kalau itu saya kan belum tahu persis ya, tapi saya selintas itu nggak mungkin kalau hilang, ya nggak mungkin kalau nggak ada, pasti ada. Mungkin ini saudara kita ini sekretaris itu ya yang paling tahu dalemannya PAN itu daripada saya sebagai ketua ya dia itu yang paling tahu lah ini kerja, apalagi Pak Toto yang ini. Jadi insya Allah semua itu secara internal ya nggak usah di ekspos dibesar-besarkan ya pasti itu akan selesai. Jadi Target pembenahan internal itu pasti selesai. Saya gimana pun juga ya senior kita yang dulu itu semuanya sudah berjasa untuk membesarkan partai. Ada senior yang rencana punya partai baru itu di mana Pak? Yang mana? Tadi yang disebutkan ke Partai Umat itu kan barangkali. Insya Allah dari kader PAN tidak ada. Kader PAN ya. Dari kader PAN itu tidak ada yang ingin. Tapi seniornya ada yang bikin partai berarti ya Pak ya? Sudah terdengar berarti ya Pak? Belum. Oh belum. Kalau untuk di Kuningan belum. Cuma itu mah senior DPP mungkin. Ya, yang itu mah. Kalau di Kuningan belum ada. Pak SK penyerahan SK kemarin berarti Pak. Jadi gini, sebetulnya karena seolah-olah di dimensinya lama kan ya, dari mulai Musda ke SK itu ya. Sebetulnya dari awal juga udah menentukan sikap. Ya, DPP itu akan ke siapa ya. Waktu kita dipoto dengan Pak Ketum Julhas ya, itu untuk legalitas. Sebab kalau penyerahan SK asli ya harus seremonial dengan DPD kabupaten lain.
Ini mah untuk menguatkan ketum itu yang meyakinkan bahwa Kuningan itu sudah ada pilihannya ketuanya. Nih, makanya ada SK ya yang diserahkan oleh ketum, ada SK yang diserahkan oleh sekjen. Waktu sama ketum itu untuk meyakinkan ya bahwa KSB Kuningan itu ini ya, waktu dengan kemarin dengan sekjen itu formalitas SK asli dengan kabupaten yang lain karena harus ada kebersamaan, jelas ya, bukan berarti SK-nya 2. Ya. Untuk komposisi struktural berarti nanti perubahan total perombakan atau mengambil dari struktur yang sebelumnya, Pak? Sebetulnya udah ada. Berapa persentasinya, Pak? Persentasinya berapa persen tuh? Ada 80%. 80% pengurus lama. 60% lah pengurus baru, 40% pengurus lama. Oh, diraih ya. Jumlahnya berapa, Pak? Yang paling utama yang perlu digarisbawahi ya, memang saya juga agak kikuk ya. Ini senior saya itu harus ada di pengurus harian. Ini terutama ini nih Pak Toto ini yang telah berprestasi ya. Mungkin saya harus belajar lah dari senior saya ini. Maka diandalkan untuk jadi tangan kanan saya untuk membesarkan PAN lah nanti. Termasuk ketua kemarin kemana? Di MPPD. Dia itu kan ketua MPPD ya. Banyak yang mesti diambil juga ininya. Apa ilmu-ilmunya ya, apa yang sudah diterapkan sama dia itu banyak hal-hal yang positifnya. Tetap akan kita pelihara, kita jaga. Pak, untuk DPC ada yang akan dirubah? Nah, kalau untuk DPC ya kita hanya mengevaluasi dulu, melihat ya. Sebab SK-nya itu dari DPW. Kita hanya mengajukan orang-orangnya. Terus yang paling utama yang perlu digarisbawahi ya, kalau ada ini pesan dari ketum, pilih DPC itu yang siap nyalon. Ini yang susah nih. Ini PR bagi saya paling berat ini. Jadi target pemenangan internal berapa lama, Pak? 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Pak, sejauh ini komunikasi dengan kandidat yang kemarin, khususnya dengan ketum yang kemarin ya Pak? Ketua Nah, DPD yang itu kemarin. komunikasinya dengan Bapak gimana Pak? Insya Allah itu selalu baik. Tidak selalu baik. Seperti tadi juga kan hadir, kita selalu baik. Oh, tadi Dia ada. udah legowo. Oh, Anda telat ya datangnya ya? Hadir tadi. Pak, Ada memberi di nama. partai lain kan sudah ada yang mau isu-isu menjelang pilkada. Kalau di PAN gimana, Pak? Kan kalau itu masih jauh. Masih jauh. Kita itu tugasnya itu yang pertama membereskan internal dulu struktur partai ya, menjalani kekuatan. Insya Allah untuk hal-hal yang itu sih kita kan sekarang ya pilkadanya itu kan hasil 2024. Mau ngomong apa aja kita percuma sekarang ya. Nanti sudah pilkada, pileg ya, baru kita menjurus ke tahap kedua pilkada. PKB dan Gerindra mah sudah. Ya kan sudah ada mau mencalonkan diri. Oh itu mah kalau PAN insya Allah akan mencalonkan kader terbaik lah kalau ada. Ya. Ya, termasuk Pak Toto ini. Termasuk saya anggap Pak Haji Udin, Pak Haji Toto itu kader terbaik PAN lah. Nanti kita lihat elektabilitasnya kalau memungkinkan ya PAN-nya dapat kursi banyak ya apa salahnya kita maju sendiri. Ya. Siap. Udah. Ada lagi? Cukup? Jelas ya? Ya. Udah. Siap. Jelas Pak. Bahwasannya tadi memang yang paling inti kita ini ke depan dalam jangka pendek ataupun dalam waktu terdekat ini kita akan fokus untuk bagaimana memperkuat struktur. Kan begitu. Makanya tadi saya perjelas lagi. Sesudah Lebaran kita targetkan akan segera melaksanakan pengukuhan kepengurusan baru. Oleh karena itu nanti kawan-kawan bila mana ingin tahu secara detail kepengurusan yang baru dari mulai ketua MPPD sampai biro dan lain sebagainya itu nanti ada momennya, ada agendanya di agenda pengukuhan kepengurusan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, setelahnya kita melaksanakan pengukuhan, tentu kita juga sudah diberikan tugas oleh DPP dan DPW bahwa agar segera melaksanakan muscap DPC di daerah. Kan begitu. Nah, jadi muscap ini target kita adalah 2-3 bulan ke depan. Insya Allah tidak di bulan Juli, antara bulan Juli dengan bulan Agustus kita akan melaksanakan muscap. Nah berkaitan dengan itu tadi ada pertanyaan dari saudara Andri bahwasannya dari kepengurusan yang sudah di SK-kan
itu sudah ada 60% dari pengurusan yang baru. 40% itu wajah-wajah lama. Gitu kan? Itu untuk kepengurusan. Begitupun nanti DPC. DPC alhamdulillah hari ini hadir kurang lebih 75%-nya. Dari 32 DPC ada 23 ketua DPC yang hadir dalam rangka silaturahmi dan buka bersama hari ini. Yang artinya semangat kawan-kawan di DPC ini alhamdulillah masih terjaga. Insya Allah ini menjadi semangat untuk kita juga. Motivasi untuk kita bagaimana ke depan ketika kita melaksanakan muscap, ini kita akan mengevaluasi dengan baik. Kalau memang ternyata para ketua DPC yang masih total militan, itu kan solid, itu kita akan pertahankan. Tapi kalau memang ada yang harus perlu dievaluasi, kita cari kader yang lebih baik lagi di tingkat DPC. Dan yang terakhir, Kang Ali, jadi mengenai aset partai. Jadi aset partai ini sebenarnya tidak ada persoalan, Kang Ali, gitu kan? Tidak ada persoalan. Apalagi tadi ada isu bahwa aset partai hilang, tidak. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita ini hanya melaksanakan tugas partai. Mana kita sebagai kepengurusan baru diwajibkan untuk menanyakan aset partai kepada kepengurusan yang lama. Di samping pertanggungjawaban baik kinerja dan keuangan lain sebagainya, kita juga diwajibkan mempertanyakan aset partai dari kepengurusan yang lama. Untuk itu saya sudah lakukan dengan jajaran kepengurusan yang baru, termasuk instruksi dari ketua, kita menanyakan kepada Pak Haji Udin, kepada Pak Yudi sebagai bendahara dan sekretaris Pak Ang pada saat itu. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat juga kita ada agenda untuk serah terima. Saya potong lah. Masalah aset, masalah segala macam itu kan masalah internal. Ya, sebetulnya nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Asli bisa diselesaikan, jadi nggak usah dibesar-besarkan. Ya, ya tidak perlu diberitakan. Karena mohon maaf nih, saya juga akan memberikan gambaran setelahnya Munas pada 2020 bulan Februari lalu, itu memang terjadinya dualisme kita di DPP PAN. Yang mana tentu kita ketahui bersama, Bapak Amin Rais ini telah mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional dan sekarang mendirikan Partai Umat. Kan gitu. Memang di sini dengan adanya dualisme tadi yang dikatakan oleh ketua, ini dari PR kita. Mudah-mudahan di Kuningan ini dualisme yang ada di DPP tidak sampai ke daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan. Ya, seperti itu. Ya. Upaya pencegahannya gimana? Upaya pencegahannya alhamdulillah Pak Ketua sudah sowan datang kepada senior-senior Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kuningan. Jamin tidak akan ada partai umat. Ya kalau ada, kalau menjamin kita tidak bisa. Kalaupun ada, jangankan di tingkat kabupaten, di tingkat DPP aja partai umat terjadi. Buktinya apa? Mumtaz Rais sebagai ketua POK itu adalah anak Amin Rais. Ya kan, Mumtaz bisa ketua POK di DPP, Amin Rais sebagai pendiri partai umat.